Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya MJ Iskandar. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Di sini saya akan berpresentasi, berpresentasi mata kuliah ekonomi dan bisnis, dosen Ibu Irvia Eriza, MPD, tentang fungsi linier pada fungsi permintaan dan penawaran. Oke, sini ada fungsi linier ya. Fungsi linier memiliki bentuk rumus umum Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan variabel terikat, eh, yaitu hasil yang bergantungan pada X. X sama dengan variabel bebas, yaitu penyebab perubahan Y. Dan A, konstanta, yaitu titik potong pada sumbu Y saat X sama dengan kosongnya. Di sini ada B sama dengan koefisien arah, yaitu perubahan Y setiap X naik satu satuan. Dalam ekonomi, fungsi linier menggambarkan hubungan antara harga P dan jumlah barang Q. Harga itu yaitu P ya, dan barang itu Q. Peran fungsi dalam ekonomi. Fungsi membantu menjelaskan hubungan antara variabel ekonomi seperti fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi linier ini digunakan karena mudah dianalisis untuk melihat perubahan harga dan produksi. Fungsi permintaan ialah persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap konstan. Yang diantaranya yaitu menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Bentuk umumnya seperti QD sama dengan A dikurangi BP. P, P itu adalah harga barang, A itu adalah jumlah barang yang diminta saat harga nol, dan B tingkat perubahan jumlah permintaan setiap kali harga naik satu satuan. Sini hubungan negatif harga naik sama apa namanya harga naik dan permintaan juga turun ya. Oke, contoh fungsi permintaannya. Misal QD apa namanya? QD sama dengan 100 dikurangi 5 yaitu harga ya, yaitu harga. Jika harga sama dengan 10, maka QD-nya 100 dikurangi 5 dalam kurung 10 sama dengan 50 unit. Artinya, jika harga Rp 10, konsumen membeli 50 unit barang. Nah, di sini ada grafik fungsi permintaan ya. Sumbu X, jumlah barang, Q. Nah, ini sumbu X, Q. Dan sumbu Y, yaitu harga P. Garis menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi ini permintaan ya, permintaannya menurun. Dan menunjukkan hukum permintaan, harga naik, ya apa namanya harga naik dan permintaan juga turun ya. Harganya naik, permintaan juga turun. Jadi seimbang. Ya. Oke. Fungsi penawaran ya. Hubungan ini bersifat positif, yang berarti jika harga barang naik, jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Dan sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Yang diantaranya yaitu menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Untuk umumnya, QS sama dengan minus A plus BP. QS ini adalah jumlah barang yang ditawarkan, P ini adalah harga barang, dan A konstanta, yaitu titik potong pada sumbu Q, dan B koefisien arah penawaran naik setiap harga naik satu satuan. Bukan positifnya, harga naik dan penawaran juga meningkat ya. Oke, contoh fungsi penawaran ya.
Misal, QS sama dengan min 20 ditambah 5P. Jika harga P sama dengan 10, maka QS minus 20 ditambah 5 dalam kurung 10 sama dengan 30 unit. Artinya jika harga RP 10, produsen menawarkan 30 unit barang. Grafik fungsi penawarannya. Sumbu X ini apa namanya? Sama kayak tadi ya. Sumbu X jumlah barang Q dan harga itu P garis menanjak dari kiri bawah ke kanan atasnya. Ini sama kayak tadi yang apa namanya? Nah, fungsi permintaan ini ya. Seimbang juga ya. Oke. Naik keseimbangan pasar ya. Kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Titik di mana fungsi permintaan sama dengan penawaran. QD sama dengan QS. Ya. Contoh, eh, QD sama dengan 100 dikurangi 5, 5 dan QS sama dengan 20 ditambah 5P. Min 20 ya, tambah 5P. 100 dikurangi 5P sama dengan min 20 ditambah 5P, yaitu harga sama dengan 12. Q-nya sama dengan 40. Jadi keseimbangannya harga sama dengan 12 dan jumlah keseimbangan Q yaitu 40. Kesimpulan, fungsi linear memudahkan analisis ekonomi. Fungsi permintaan dan penawaran menggambarkan perilaku pasar. Keseimbangan terjadi saat QD sama dengan QS. Dan yang keempat, pemahaman ini penting untuk kebijakan ekonomi yang efektif. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan kesalahan.